masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik sehat semua ya. Amin. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sukacita ya. Nah Kak, di bulan kemerdekaan ini supaya kita terbakar semangat 45, gimana kalau kita yel-yel dulu? Betul sekali Kak. Yuk adik-adik yang di rumah, kita ikuti ya yel-yelnya. Kalau kakak bilang 45, adik-adik menjawab semangat. Kalau kakak bilang Agustus, jawabnya merdeka. Kalau kakak bilang Indonesia, jawabnya pujilah Tuhan, jangan keok. Asyik. Udah paham kan adik-adik? Yuk kita ulangin lagi. 45 semangat. Agustus merdeka. Indonesia pujilah Tuhan, jangan keok. Nah, udah semangat nih Kak. Kalau gitu sekarang kita angkat pujian ya Kak. Dikepak-kepakan sayapnya dan Bapak Abraham. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ibadah ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini hidup bersama kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi kehidupan kami, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, tahu nggak, bangsa yang kita cintai ini dulunya pernah dijajah loh, dan kehidupannya sangat menderita dan sangat tertindas. Betul sekali Kak, tapi berkat para pahlawan yang berjuang sekuat tenaga, akhirnya kita merdeka. Nah, karena jasa para pahlawan, kita punya harapan untuk hidup lebih baik menjadi bangsa yang merdeka. Wah, pas sekali ya Kak ya. Pahlawan menjadi harapan bagi bangsa Indonesia. Dan tema kita hari ini adalah Aku Harapan Ayahku. Nah, mari
Mari adik-adik kita mau nyanyi satu lagu wajib nasional. Karena itu yuk kita berdiri semua. Kita ambil sikap sempurna. Kita bernyanyi lagu Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Adik-adik, masih ingat kan ayat hafalan kita 2 minggu yang lalu? Pastinya inget dong Kak, kan mereka sudah mengirimkan video ayat hafalan. Betul sekali Kak. Yuk kita saksikan videonya Kak. 10 pitu ayat 6 sortalini halakna martua aimma pahompuni anjaha hamuliawan ni anak aima bapan sedea. Koda 10 pitu ayat 6 sortalini halak nama tua aimah pahopuni anjaha amulawani anak aimah bapani sidia. Terima kasih. Koda 10 pitu ayat 6 sortalini halak nama tua aimah pahopuni anjaha hamuliaon ni anak aimah bapani sidea. Amin. Koda 10 pitu ayat 6 sortalini halakna matua aima pahopuni anjaha hamuliaon ni anak aima bapani sidea. Amin. Koda 10 pitu ayat 6 sertali nihalak nama tua aima pahopuni anjaha hamuliaoni anak aima bapani sidea. Amin. Ayat hafalan minggu
ini adalah Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota anak-anak tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua anak-anak dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Habis. 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan bagi anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak-anak, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Terima kasih. Ayat hafalan Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. 17 ayat 6. Mahkota bagi orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Wah, pinter-pinter semua ya Kak. Nah adik-adik, semakin banyak ayat yang kita ingat, maka semakin banyak firman Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Dan semakin kita mengenalnya dan mengasihinya. Kalau begitu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan sungguh kita naikkan pujian Bapa yang kekal.
Shalom adik-adik, kita ketemu lagi. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh bertemu kembali. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah roh Tuhan menuntun kami. Terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Hari ini kita mau belajar dari Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama ya. Kakak baca dari sini. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpah kebinasaan. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, saat ini tema kita adalah kita mau belajar tentang aku harapan ayahku, aku harapan orang tuaku. Nah, mari kitab Amsal ini menceritakan kitab yang berisi kumpulan. Kumpulan dari apa? Kumpulan dari nasihat untuk mendidik. Kakak mau tanya, siapa di sini anak-anak yang suka mendengarkan nasihat? Ayo dilihat dulu, kakaknya, adiknya, abangnya. Siapa di sini yang tidak suka kalau dinasehati langsung marah? Nah, kita mau belajar. Kitab Amsal ini berisi tentang nasihat. Nasihat apa yang mau disampaikan? Adik-adik, ini kalau kita melihat adalah nasihat untuk orang-orang muda, nasihat untuk anak-anak. Nah, dikatakan di sini katanya, kalau tadi kita baca ayatnya yang pertama menyebutkan tentang anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Anak yang bijak mendengarkan didikan orang tuanya. Nah, tentu semuanya pasti mau menjadi anak yang bijak. Gak ada kan yang mau menjadi anak yang bodoh? Iya, kalau kita mau menjadi anak yang bijak, Alkitab mengatakan, mari mau mendengarkan didikan orang tua. Orang tua itu siapa? Ada ayah, ada ibu, orang yang lebih tua dari kita. Nah, jadi kita mau diingatkan kembali, orang yang suka menerima didikan, maka dia akan bertumbuh menjadi anak yang bijak. Kemudian apa yang mau disampaikan? Seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Nah, orang yang pencemooh itu tidak mendengarkan hardikan. Apa ya maksudnya pencemooh? Orang pencela. Dia nggak mau mendengarkan, walaupun udah diajari, walaupun sudah dididik, dia nggak mau mendengar. Sehingga apa yang terjadi? Adik-adik yang terkasih itu merugikan diri sendiri. Jadi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, kalau kita melihat ayat yang pertama, menerima disiplin orang tua. Siapa yang suka disiplin? Kalau kita suka disiplin, kita suka mendengar, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Karena apa? Karena itu membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Dan kemudian kita mau diingatkan kembali ayatnya yang kedua. Ayat kedua, dari buah mulut seorang akan makan yang baik, tapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Ya, hati-hati gunakan mulutmu. Ya, hati-hati dengan mulut kita. Dengan yang kecil ini. Ayat
ayat 3 mengatakan siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Tetapi siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Ada yang suka gosip? Ayo. Nah, kalau kita mampu menjaga mulut kita, ternyata itu adalah memelihara nyawa kita. Orang yang mengenal Tuhan, menerima didikan, maka dia akan menjaga mulutnya. Kemudian kita mau diingatkan kembali adik-adik, ternyata kita tidak pandai mengendalikan diri kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan tuntunan Roh Tuhan, kita mampu menjaga mulut kita yang kecil ini untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun. Jadi bukan perkataan yang tidak membangun. Oke, ini yang menjadi firman Tuhan adik-adik yang mau ditekankan sama kita. Tadi tema kita aku, harapan ayahku. Aku harapan orang tuaku. Adik-adik, Inang Pendeta mau tanya, siapa yang sayang sama orang tuanya? Ayo, siapa yang benar-benar sayang sama orang tuanya? Apa sih tandanya kalau kita sayang sama orang tua? Apakah buat orang tua kita marah-marah? Apakah buat orang tua kita menangis? Tentu tidak. Anak yang sayang sama orang tuanya, dia akan mendengarkan perkataan orang tuanya. Jadi kalau disuruh orang tuanya, dia gak ngelawan. Kalau disuruh orang tuanya, dia gak marah-marah, dia gak membentak. Karena dia menyayangi orang tuanya, dia akan berusaha membuat orang tuanya bahagia. Mari kita semua berusaha buat orang tua bahagia ya. Tersenyum dan jangan buat orang tua marah-marah. Oke? Nah, adik-adik tadi kakak bilang siapa yang mau mendengarkan nasihat atau didikan dari orang tuanya. Kita semua ini harapan orang tua. Jadi kita mau diingatkan perkataan, perintah, disiplin harus disimpan di dalam hati. Kalau ada ayahnya, ada ibunya mengajari kita, disimpan dalam hati. Tugas kita hari ini adalah untuk minggu berikutnya, mari yuk kita foto bareng yuk sama orang tua kita. Siapa yang ada fotonya sama papa mamanya? Adik-adik, kakak punya foto loh. Foto papa mamanya. Walaupun ini zaman dulu. Ini zaman dulu. Sebelum papanya Inang Pendeta meninggal. Nah, dulu orang tua Inang Pendeta pinginnya Inang Pendeta jadi pendeta. Makanya Inang Pendeta disekolahkan. Kemudian Inang Pendeta mau mendengar. Kalau disuruh bersekolah, disuruh belajar. Dan akhirnya Inang Pendeta bisa buat mama Inang Pendeta tersenyum. Nah, kenapa? Karena Inang Pendeta sudah bisa mewujudkan harapan mereka. Jadi walaupun Inang Pendeta ketika ditabalkan tidak lagi punya papa, tapi saya yakin orang tua pasti akan bahagia ketika anaknya mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Tentu semua kita, orang tua kita punya harapan yang baik buat kita. Jadi tugas kita untuk minggu depan, mari kita buat foto bersama dengan orang tua kita. Kemudian tuliskan apa yang menjadi harapan papa dan mama. Dan kita semua berlomba untuk bisa mewujudkan harapan itu. Sekali lagi sebagai penutup firman Tuhan, mari buka telinga kita, buka hati kita, kita mau mendengarkan didikan orang tua. Kita mau menyimpan itu di dalam hati sehingga kita semua boleh mewujudkan harapan orang tua kita. Dan kemudian kita boleh menceritakan
pengalaman-pengalaman kita bersama dengan orang tua kita. Sampai ketemu di minggu berikutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa tugasnya ya, buat foto. Fotonya apa? Foto adik-adik dengan orang tua. Kalau Inang Pendeta sudah terwujud nih harapannya. Sekarang adik-adik nanti buat foto bersama dengan keluarga, dengan orang tua, dan tuliskan apa yang menjadi harapannya orang tua buat adik-adik. Dan kita semua berlomba untuk mewujudkan harapan itu agar orang tua kita bisa tersenyum, bahagia melihat kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan ajarkan bagi kami. Mengingatkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu agar kami mampu bertumbuh menjadi anak yang selalu mampu mewujudkan harapan dari orang tua kami. Kami serahkan anak-anak yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu, dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Biarlah mereka boleh Tuhan pakai untuk menjadi anak kebanggaan Tuhan. Buat setiap orang tua Bapa, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan, sehingga mereka juga boleh mencukupkan segala kebutuhan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kalau ada adik-adik kami yang mungkin sedang dalam pergumulan di sekolah, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengikuti proses belajar mengajar walaupun tidak bertemu secara langsung dengan guru mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Siapa nih ulang tahunnya di bulan Agustus? Siapa ya Kak kira-kira? Yuk kita saksikan. Selamat ulang tahun untuk Tristan Damanik dan Suandre Saragi. Tuhan memberkati tumbuh kembangmu, melimpahkan engkau dengan kasih dan sukacita, dan masa depanmu ada dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Yuk, dengan semangat 45 kita angkat pujian Papa Mama. Dan
Kita siapkan hati kita mau menutup ibadah kita. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. 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 Shalom buat kita. Terima kasih kami dari Seksi Sekolah Minggu, untuk Abang Kameramen, juga Kakak Editor yang cantik. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, sekali lagi Kakak ingatin, jangan lupa untuk like dan